Bul mashi alal khuffaini. Bab al-mashi, mengusap alal khuffaini, di atas dua sarung kaki, khuf ya. Khuf itu sepatu yang menutup kedua mata kaki, itu disebut khuf ya. Tuh. Dibuka, udah ketemu. Saya bacakan ya. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawat doa, lalu beliau berwudu. Fa'ahwaitu li anzi'a khuffaih. Fa'ahwaitu, lalu aku membungkuk, li anzi'a, untuk membukakan, melepas, khuffaihi, kedua khufnya. Faqala, lalu Nabi bersabda, da'huma, biarkanlah keduanya. Jadi kedua khuf itu jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena sesungguhnya aku telah memasukkan keduanya tahiratain, dalam keadaan keduanya sudah suci, bersih. Famasaha alaihima, lalu Nabi mengusap di atasnya, atas kedua khuf. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sah, maksudnya Nabi pernah berwudu, ya kan? Berwudu dengan mengenakan kedua khuf tanpa membuka, ya. Nah, syaratnya apa ya? Boleh mengusap di atas kedua khuf. Mengusap di atas kedua khuf udah pernah dijelasin ya, itu ya. Misalnya pakai apa namanya itu? Kaos kaki ya. Di atasnya begini maksudnya itu. Famasaha alaihima, mengusap di atas keduanya, gini aja. Ngusapnya, ya. Nah, tapi syaratnya itu dia tuh. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, memasukkan keduanya itu dalam keadaan tahiratain, keduanya sudah suci. Tahiratain ini sifatnya masih mujmal, ya. Bisa kakinya itu suci dari najis, bisa dipahami seperti itu, ya. Bisa juga diartikan berwudu. Oleh karena itu kita butuh kepada bayannya, penjelasannya. Coba kita lihat hadis 69, ya. Coba dibuka hadis 69. Wa an Umar, dan dari Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, mauqufan, secara mauquf. Wa an Anas, dan dari Anas marfu'an, secara marfu'. Kalau mauquf sampai kepada sahabat saja, yakni Umar tadi. Kalau marfu' sampai kepada Nabi, ya. Idza tawaddo'a ahadukum, apabila seorang di antara kalian berwudu, telah berwudu, ya, tuh. Wala bisa khuffaihi,
lalu dia memakai kedua khufnya, falyamsah alaihima, maka usaplah di atas keduanya, falyusolli fihima, dan sholatlah dengan mengenakan keduanya, wala yakhla'huma, dan janganlah ia melepas keduanya, insya'a, jika dia mau, illa minal janabah, kecuali lantaran janabat, junub. Akhrajahud Daruqutni, dikeluarkan dia oleh Imam Ad-Daruqutni, wal Hakim, dan Imam Hakim, washahahu, dan Imam Hakim telah mengesahkannya. Nah, lafadz idza tawaddoa ahadukum wala bisa khuffaihi. Nah, jadi di sini hadis ini menerangkan apabila saudara telah berwudu, ya, wala bisa khuffaihi, dan dia memakai kedua khufnya. Kalau udah wudu kemudian dia pakai kedua khuf, ya, maka boleh tuh dia falyamsa alaihima. Kalau berwudu lagi misalnya batal, ya contoh, cukup ketika berwudu nggak usah buka sepatunya, cukup usap di atas kedua khuf aja, itu kedua alas kaki atau sarung kaki itu, ya. Walisoli fihima, lalu hendaklah dia sholat dengan memakai kedua khuf itu. Kalau kita kan sekarang nggak mungkin ya pakai sepatu, pakai kaos kaki gitu, ya. Wala yakhla'huma, dan nggak usah dicopot, insya'a, jika dia mau, boleh pilih, illa minal janabah, kecuali junub, harus dibuka dulu, mandi junub dulu gitu. Nah, jadi lafadz idza tawaddoa ahadukum ini sebagai bayan, sebagai penjelasan bagi kemujmalan lafadz thahiratain yang tadi tuh. Jadi pendapat yang lebih kuat insyaallah, ya, kalau seseorang, ya, mau sholat dengan mengenakan alas kaki itu, ya, mesti sebelumnya itu dia sudah berwudu dulu, ya, baru misalnya sudah batal kentut misalnya itu, ya, dia mau berwudu lagi, nggak usah dilepas tuh ininya, apa namanya itu, alas kakinya, cukup usap di atas alas kaki itu, ya. Jadi lafadz thahiratain ini kita artikan telah berwudu, ya. Paham, ya? Memang ada yang berpendapat boleh suci dari cuci kaki aja gitu, misalnya nggak usah berwudu, tapi soal pendapat yang lebih kuat harus berwudu dulu gitu, baru pakai khuf, kemudian usap di atas kedua khuf, ya. Coba dibaca ringkasannya, hadis 63. Ya, hukumnya sunnah. Di riwayat Bukhari ini hadis 63 ini kejadiannya itu ketika Nabi safar, ya. Wa fi riwayatin fi safar. Jadi boleh berwudu dengan mengusap di atas kedua khuf kalau kita sedang safar, bukannya lagi mukim kayak begini, ya. Kalau lagi mukim
Ya dibuka, basuh, cuci kakinya. Nah sekarang hadis 64. Coba dibaca gantian. Ini siapa ya? Imam, imam di belakang. Baca, Dian biar bisa baca hadis. 64. Ya. Yeah. Walil arba'ah, dan bagi imam yang 4, anhu darinya, maksudnya dari Al-Mughirah. Hadis sebelumnya itu Al-Mughirah bin Syu'bah. Illa Nasai, kecuali Imam Nasai. Berarti yang meriwayatkan siapa aja nih? Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha, telah mengusap a'lal khuffi, bagian atas khuf, wa asfalahu, dan bagian bawahnya. Wa fi isnadihi dhafun, tapi di dalam sanadnya ada kelemahan. Nah ini sebab kelemahannya, li'annahu min riwayati Katib Al-Mughirah, karena sesungguhnya dia itu dari riwayat Katib, juru tulis Al-Mughirah, sekretaris ya, sekretaris kalau sekarang juru tulis, tukang catat. Waqad do'afahu a'immatul hadis, dan sesungguhnya imam-imam ahli hadis telah melemahkannya. Itu juru tulisnya Al-Mughirah namanya itu Warad As-Saqafi. Nama juru tulisnya Al-Mughirah Warad As-Saqafi. Abu Sa'id. Wa yuqalu, dan ada yang mengatakan namanya ada disebut Abul Wardi, ada yang nyebutnya Abul Wardi, ada yang nyebutnya Abu Sa'id. Al-Kufi, orang Kufah. Ini diambil dari kitab Tahdhibul Kamal. Nama juru tulisnya Al-Mughirah. Hadisnya lemah. Maksud hadis ini menerangkan cara Nabi mengusap di atas khuf, yakni di bagian atas dan juga bagian bawah. Ya. Tetapi hadisnya lemah. Hadis yang sah, hadis sebelum tadi tuh cukup mengusap di atas kedua khuf, bagian bawahnya nggak usah gitu. Coba dibaca ringkasannya. Mengusap sarung kaki itu harus bagian atas dan bagian bawahnya. Hukum sebenarnya wajib mengusap bagian atasnya saja. Iya.
Hadis 65. Wa an Aliyin, dan dari Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwa dia berkata, lau kanat dinu birra'yi, kalau agama itu dengan pikiran, lakana asfalul khuffi, tentu bagian bawah khuf aula, lebih utama bil masih, dengan pengusapan, min a'lahu, daripada bagian atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi, dia mengusap di atas zahir, sebelah atas ya, khuffaihi, kedua khufnya. Akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan dia oleh Imam Abu Daud, bi isnadin hasan, dengan sanad hasan. Nih kalau agama pakai logika nih ya, yang kotor kan bagian bawah, kok yang disuruh siapa yang atas? Ya, agama itu pakai wahyu, itu bukan pakai pikiran. Kita disuruh gunakan pikiran mengikuti wahyu, bukan wahyu ngikutin pikiran kita, gitu. Ya, karena memang ada perkara-perkara ya seperti ini yang nggak bisa dijangkau dengan akal. Nah, ini sifatnya ta'budiyah, namanya bersifat ibadah. Kalau Allah dan Rasulnya tetapkan seperti itu, ya udah kerjain. Walaupun secara logika semestinya kan yang lebih utama kan bagian bawah kan, yang diusap kan, karena itu bagian yang kotor. Ya. Ibnu Hajar berkata di kitab At-Talkhis, hadis ini sahih. Dan itu sharih jelas bahwa khuf itu kanu yamsuna fiha, mereka biasa berjalan dengan mengenakan khuf. Fayubashiru asfaluha al-arda wa yuta'u bihal adza wal qazar, bagian bawahnya bersentuhan langsung dengan bumi ya, dengan tanah. Wa yuta'u bihal adza, dan kotoran wal qazar, kotoran diinjak dengannya, dengan khuf. Wa ila, jika tidak, lam yakun asfaluha aula bil masih min a'laha, bagian bawahnya tidak lebih utama dengan pengusapan itu daripada bagian atasnya tuh ya. Kalau agama pakai pikiran ya. Ya sami nawato aja. Jadi hadis ini menerangkan kalau kita mengusap di atas khuf cukup bagian atas itu. Coba dibaca ringkasannya. Ayat 65. Hukum sebagai ketentuan. Nah, sekarang tentang tadi tempat mahalul mashi. Sekarang zamanul mashi, waktu pengusapan di atas kedua khuf. Kapan kita boleh ketika berwudu mengusap di atas khuf? Ya, ini tentang waktunya. Wa an Sofwan bin Asal, dan dari Sofwan bin Asal, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna, memerintah kami, idza kunna safron, apabila kami safar, orang yang berpergian. Safron jamak dari
safir itu ya. Allah nanzi'a khifafana, supaya tidak usah nanzi'a melepas khifafana alas kaki kami, salasata ayam walayaliyahunna, 3 hari dan malamnya, 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali karena janabat, walakin akan tetapi min goitin wa baulin wa naumin, akan tetapi tidak usah melepas keduanya lantaran goit buang air besar, wa baulin dan buang air kecil, wa naumin dan tidur. Akhrajahun Nasa'i, dikeluarkan dia oleh Imam Nasa'i, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, wa lafzulahu, dan lafaz ini milik Imam Tirmizi, kembali ke At-Tirmizi, wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, wa sahahahu, dan keduanya yakni Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmizi telah mengesahkan hadis ini. Baca sekalian yang bawahnya ya, 67. Wan Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan, maksudnya telah menetapkan, salah satu ayam, 3 hari, walayaliyahunna, dan malamnya, 3 malam, lil musafir, bagi musafir, wa yauman walailatan, dan sehari semalam, lil mukim, bagi orang yang mukim, yakni ia maksudkan fil masih, ditentang al masih alal khufain, mengusap di atas khuf. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentang kembali ke hadis 66, kata Imam Bukhari, qala al-Bukhari, laisa fi tauqitil masih syai'un asahhu minhu, tidak ada tentang pewaktuan mengusap di atas kedua khuf, syai'un, suatu hadis pun, asahhu, yang lebih sah daripadanya, yakni daripada hadis Sofwan bin Asal, ya, kata Imam Bukhari. Wasahahahu Tirmizi, dan Imam Tirmizi telah mengesahkannya, wal Khattabi, dan memang Imam Al-Khattabi. Jadi hadisnya sudah sah, sudah boleh dipakai, ya. Hadisnya sah, maksudnya menerangkan kalau kita safar, ya, kita diperintah mengenakan kedua khuf. Kalau hukum asal perintah apa ya? Wajib kan? Itu lafadz ya'muruna. Ya. Jadi wajib dong kalau kita safar. Kalau mau berwudu gak usah lepas khufnya. Ya, berdasarkan hadis ini. Tetapi ada hadis lain yang memalingkan perintah wajib kepada sunnah, yakni hadis 69 yang tadi itu lafadz insya'a, ya. Tadi sudah saya bacakan, ya, saya ringkas saja. Lafadz insya'a ini artinya jika dia menghendaki atau jika dia mau. Ini memberikan pilihan. Ya, kalau dia mau melepas, ya silakan. Kalau dia tidak mau melepas juga silahkan. Nah, itu, ya. Jadi lafadz insya ini sebagai dalil yang memalingkan perintah wajib menjadi sunnah. Kemudian hadis ke-70 saya bacakan ini. Wan Abi Bakrah, dan dari Abu Bakrah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya,
ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu rakhasa, itu di garis bawahi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi rukhsah, telah memberi keringanan lil musafir, bagi musafir, salah satu ayam, 3 hari, walayaliyahunna, dan malamnya, walil mukim, dan bagi yang mukim, yauman walailatan, sehari semalam, idza tatohara, apabila ia telah bersuci dari hadas. Fala bisa khuffaihi, lalu dia memakai kedua khufnya, ayyam saha alaihima, boleh ia mengusap di atas keduanya. Akhrajahu Daruqutni, dikeluarkan dia oleh Imam Ad-Daruqutni, wa shahahahu Ibnu Khuzaimah, dan telah disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, lafaz rakhasa ini, Nabi telah memberi keringanan, ini sebagai dalil yang memalingkan perintah wajib menjadi sunnah. Jadi hukum mengenakan khuf, kedua khuf ketika safar itu hukumnya sunnah, enggak wajib, ya. Nah, kemudian tentang waktunya. Waktunya yang ditentukan adalah 3 hari 3 malam, ya, buat musafir. Kapan mulainya nih? Kapan mulainya? Mulai hitungannya. Hitungan 3 hari 3 malam itu. Nah, kalau kata Hasan, saya bacakan dulu ya. Menurut hadis ke-63 yang lalu sudah kita bahas tadi, dan dikuatkan dia oleh hadis 69 bahwa yang dibolehkan sehari semalam dan 3 hari 3 malam itu ialah sesudah seorang berwudu dengan mencuci kaki, lalu pakai sarung kaki, yakni sesudah itu kalau batal wudunya, lalu ia berwudu dengan mengusap sarung kaki, maka mulai dari waktu itu dihitung sehari semalam. Jadi mulai pas batal wudu, kemudian dia berwudu lagi, mengusap di atas kedua khuf, di situ mulainya. Kita mau pergi nih, mau ke Bogor, ya, udah berwudu pakai khuf, ya kan? Di tengah perjalanan mau sholat duhur misalnya, kita udah batal. Nah, kemudian kita berwudu, ya kan? Berwudu, kemudian mengusap di atas kedua khuf. Nah, itu waktu mulainya dari situ. Berarti dari zuhur, ya. Dari zuhur mulainya. Itu. Nah, yang disebut yaum dalam bahasa Arab itu dimulai dari waktu, kalau secara bahasa dari terbit matahari sampai terbenam matahari, yaum. Tapi kalau menurut syariat dari subuh sampai terbenam matahari, yaum, ya kan? Kemudian lail artinya malam, dimulai dari terbenam matahari sampai subuh. Itu ya. 3 hari 3 malam buat musafir. Kemudian mukim, pulang, ya, masih dibolehkan sehari semalam. Tuh. Kalau mau kecuali janabat. Kalau janabat seseorang itu mesti mandi junub. Itu sebagaimana di dalam Al-Qur'an, fa in kuntum junuban,
fattoharu. Lalu jika kalian junub, fattoharu, maka hendaklah dia bersuci. Ini masih mutlak sifatnya. Bersuci kan bisa mandi, bisa wudu. Kemudian di ayat lain, hatta taktasil, sampai engkau mandi junub. Taktasil disebut gak rinciannya? Mandi? Enggak ya? Misalnya orang mandi biasa, tapi mandi kayak mandi biasa, tapi niatnya mandi junub, itu juga sudah boleh. Tapi kalau mau dia mengikuti sunnah Nabi ya, itu lebih baik, itu ya kan? Deh, sekarang dibaca ringkasannya. Ya, itu tentang batas waktunya ya. Apaan? Salam. Apa? 68? Belum. 68, maksudnya apa ya? Belum. Kita selesaiin aja ya tentang ini. Wan Sauban, dan dari Sauban radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim sariyah, pasukan. Fa'amarahum, lalu Rasulullah memerintah mereka ayam sahu alal asoib, yakni al amaim, supaya mengusap di atas serban. Al asoib itu maksudnya amaim ya, serban artinya. Wat tasakhin, dan sarung kaki, yakni al khifaf, yaitu sarung kaki. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wasahahul Hakim, dan disahkan oleh Imam Hakim. Hadisnya sah ya. Maksudnya menerangkan kalau safar itu ya, kita diperintah kalau mau berudu, pertama ini apa namanya, tentang mengusap kepala ya, cukup mengusap di atas serban. Begini aja juga boleh. Kalau kita nggak pakai serban ya, pakai peci ya, ya begini aja tuh boleh. Satu ya kan. Yang lalu kan digabung, diusap yang ubun-ubunnya juga, kemudian diusap di atas serban. Kalau ini cukup di atas serban aja. Jadi ada dua cara, ya kan? Kalau pakai serban, kalau lepas ya itu seperti biasa. Kemudian mengusap di atas kedua sarung kaki. Perang ini, kalau ini perang ya, ngutus pasukan perang. Kalau lagi perang buka sepatu dulu ya ribet, nanti ada musuh pakai sepatu lagi. Ya, keburu diserang idam ya. Deh, dibaca ringkasannya. Hah? 68.
wajib yang boleh dipilih, ya, yakni tentang mengusap di atas serban, ya. Ada 3 cara mengusap kepala itu. Yang pertama yang sebagai pokoknya itu kan, nih, tuh. Kemudian kalau pakai serban cukup di atasnya aja, atau yang lalu bunuh-bunuh juga tuh, ya. Dan di atas serban itu boleh pilih kalau mengusap kepala. Kemudian tentang khuf itu juga boleh pilih, mau dia berudu apa namanya, cukup mengusap di atas khuf atau dilepas, ya boleh pilih, ya. Nah, hadis ini membolehkan mengusap di atas al-amaim seperti mengusap di atas kedua khuf zahirnya, ya, dan tidak disyaratkan bagi pengusapan atasnya satu uzur, ya. Kemudian mencukupi pengusapannya walaupun kepala itu tidak terkena air. Kamu nggak di atas serban wudunya, nggak kena air, gitu, ya, berdasarkan hadis ini. Nah, ini sebagaimana disebutkan di kitab Subulus Salam, tuh, ya. Nah, hadis 69 tadi kan udah dibaca, ya. Coba dibaca ringkasannya. Baca ringkasannya coba. 69. Syarat untuk dapat dibolehkan mengusap di atas sarung kaki ialah dipakainya sesudah bersih dari hadas. 2. Menganjurkan sholat dengan memakai sarung kaki. Ya, itu yang menunjukkan apa namanya, dapat yang menunjukkan boleh sholat mengenakan sarung kaki itu fal yusolli fihima, itu di garis bawah itu, ya. Tuh. Udah. Ya. Karena hadis 70 baca lagi sekalian. Ringkasannya baca. Hadis sisa 1 menerangkan masa mengusap di atas sarung kaki bagi musafir 3 hari 3 malam dan bagi mukim sehari semalam. 2. Syarat untuk dapat dibolehkan mengusap di atas sarung kaki ialah dipakainya sesudah bersih dari hadas sebagai ketentuan. Ya. Itu lafadz idza tatoharo. Idza ini syarat, ya. Syarat boleh mengusap di atas khuf apabila telah bersuci dari hadas, yakni berwudu, ya. Baik hadas besar atau hadas besar, hadas kecil. Nah, hadis 71, ya. Terakhir. Wa an Ubay bin Imarah, dan dari Ubay bin Imarah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anahu qala, bahwa dia berkata, maksudnya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsahu alal khuffain, amsahu, bolehkah aku mengusap di atas kedua khuf? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya boleh. Qala, kemudian dia bertanya lagi, yauman, sehari? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya boleh. Qala, kemudian dia bertanya lagi, wa yaumain, dan 2 hari? Qala, Nabi bersabda, menjawab, na'am, ya boleh. Qala, dia bertanya lagi, wasala sata ayam, dan 3 hari? Qala, Nabi bersabda, na'am, ya boleh. Wa ma syi'ta, dan apa yang kamu mau, terserah deh, gitu, ya, bahasa kita tuh.
Akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Waqala, dan dia berkata laisa bil qawi. Hadis ini tidak kuat, ya, hadisnya lemah. Kata Imam Ahmad, rijaluhu la yu'rafun, rawi-rawinya tidak dikenal, yakni majhul, nggak diketahui. Kemudian Imam Daruqutni katakan ini sanad yang tidak teguh, tidak sah. Hadza isnadun la yathbut. Hadis ini sanadnya tidak sah. Kemudian Ibnu Ma'in berkata isnaduhu muzlimun, sanadnya gelap. Nah, jadi hadisnya lemah. Nah, sekarang maksud hadisnya. Maksud hadis menerangkan bahwa mengusap di atas kedua khuf itu tanpa batas waktu. Ya, hadis ini menerangkan seperti itu. Mau sehari kek, mau 2 hari kek, 3 hari kek, terserah ente gitu ya. Tuh. Tapi hadisnya lemah, bertentangan dengan hadis yang sudah kita bahas. Hadis 66, hadis 67, dan hadis 70. Sebenarnya ada waktunya, yakni 3 hari 3 malam buat musafir dan sehari semalam buat mukim. Tuh. Coba dibaca ringkasannya. Hadisnya lemah. Tidak ada batas waktu untuk mengusap di atas kedua kaki. Hukum sebenarnya ada batas hadis 66, 67, 70. Iya. Habis ini dulu ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Coba ambil jempol pen ya. Ya. Pulpen. Pensil lu nggak apa-apa? Lupa bawa pulpen. Pulpen ini diminta wong Weda tuh. Tadi itu kalungnya itu bebas sampai harus kulit tak? Apaan? Khuf. Iya, kufri. Ya asalnya memang sepatu yang terbuat dari kulit. Nah, tapi kan ini dikias kepada yang lain, misalnya kaos kaki itu bisa juga termasuk. Karena dia kan menutupi kedua mata kaki gitu. Kalau kita nggak mungkin pakai sepatu sholat di dalam masjid kayak gini. Hari nama Bang Mama nanti. Kita kesimpulan itu buat orang sakit sama musafir Sama tentara. ya itu yang Oh iya, pasukan nih tadi. Orang sakit, musafir. musafir. Iya, ini hadis ini buat musafir. Jadi kita boleh berwudu. Pembahasan ini tentang masalah wudu, ya kan? Biasanya kan kita hukum pokoknya itu mencuci kedua kaki, ya kan? Itu hukum pokoknya. Tapi kalau kita safar, boleh kita berwudu ketika kaki itu, bagian kaki cukup mengusap di atas khuf itu aja. Tapi ini khusus musafir, batas waktunya 3 hari 3 malam. Dan untuk mukim sehari semalam itu. Terus kalau yang mukim, ini misalnya kita nih nggak sedang safar, terus mau sholat pakai kos kaki, contohnya pakai kos kaki, boleh gak? Boleh, tapi bukan berdasarkan hadis ini, hadis lain. Nanti ada itu ya. Hukumnya sunnah, karena kan kita sholat dengan mengenakan alas kaki itu termasuk perkara yang menyelisihi orang-orang Yahudi, gitu. Karena Nabi suka menyelisihi orang-orang Yahudi dalam banyak hal.
Ya. Mam, nanya apa Mam? Ada pertanyaan Mam? Batas logika dipakai dalam agama itu gimana? Kan di hadis kelima tuh ada yang ngomong kan, kalau umpamanya agama itu sesuai logika, mungkin kita musab itu di atas dengan harus di bawah. Iya betul. Logika itu dipakai di dalam agama itu gimana? Ya kalau tidak bertentangan dengan syariat ya silakan, boleh aja. Gitu. Karena kan alat untuk memahami itu kan ya pikiran. Ah, tapi begini maksudnya begini tentang masalah ini. Jadi perkara-perkara ubudiyah nggak bisa kita pikir-pikirkan begitu maksudnya. Kayak contoh, sholat subuh 2 rakaat. Ketetapannya kan begitu kan? Ah, ditambah aja lah biar banyak pahalanya. Kan gitu. Kan ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu bergantung kepada jenis amal. Ya kan? Kemudian makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Apa yang lebih banyak perbuatannya, maka banyak ganjarannya. Kalau kita mengikuti pikiran, ya kita tambah aja sholat subuh 2 rakaat jadi 4 misalnya. Nah kayak begitu maksudnya. Jadi perkara-perkara yang sifatnya ubudiyah yang nggak bisa kita pikir-pikirkan gitu. Ya udah samina wa ta'na gitu. Sama kayak pengharaman kan, kayak babi gitu. Ya pengharaman babi udah dari asalnya begitu ya udah. Bukan karena sebab kan. Tanpa ilatnya gitu. Nanti kalau ada orang nanti kalau ada ilatnya itu ya, kan ilatnya katanya ada cacing apa? Bisa. Terus kalau dihilangin jadi halal dong? Enggak, gitu. Tanpa ilat itu ya. Ya tentu jalan untuk memahami itu dengan pikiran banyak agama itu kan. Agama kita menganjurkan suruh iqra kan kita ya kan. Iqra. Cuma jangan sampai melampaui batas gitu ya. Nanti kalau melampaui batas jadinya nyeleweng, nyimpang. Apa lagi tadi mau ngomong apa Mam? Barok. Belum Mubarok alhamdulillah baru sembuh dari sakit ya. Dan berarti kalau misalnya hukum itu lebih baik dari teksnya sebenarnya. Apaan? Ilat. Kenapa? Kalau lihat hukum itu lebih dari teksnya. Teks hadis misalnya kayak yang tadi kan babi itu kan diharamkan itu ilatnya kan jangan lihat ilatnya karena takutnya bisa dihilangkan sertifikatnya kan gitu kan. Iya. Lebih baik dari teksnya emang babi itu haram udah haram aja gitu. Iya. Namanya Orang yang lihat ilatnya boleh. nggak boleh kan. Bukan masalah babi sih, masalah lain. Iya kalau masalah babi kan udah sifatnya mutlak gitu kan. Kayak musik lah misalnya. Hah? Musik misalnya jangan musik dong, haramin. Musik haramin. Terus apa? Ya ini ada saat yang kemarin saat yang apa nih, transaksi di masjid. Nilai hukumnya kan mengganggu orang sholat kan. Iya. Menggak. Menerangkan hadis ini katakan nggak boleh transaksi dalam masjid. Iya. Sini. Tentang bertransaksi jual beli ya di dalam masjid itu insya Allah hukumnya makruh, nggak sampai haram ya, karena hadisnya nggak sampai ke derajat sahih, cuma hasan. Karena dia derajat hadisnya hasan, maka hukum haramnya diringankan menjadi makruh gitu. Nah, dilarang bertransaksi jual beli di dalam masjid takut mengganggu orang sholat diantaranya itu atau yang lainnya gitu.
itu aja, sekiranya nggak mengganggu nggak apa-apa ya. Sama kayak orang itu yang apa ya namanya itu, mencari barang hilang. Kan di situ kan yang jadi sebabnya kalau dia ngomongnya tuh nyaring keras-keras, weh handphone gue mana nih, siapa yang ngeliat nih, udah bisa ganggu orang sholat. Nyarinya kalau dengan suara nyaring, kalau pelan Mubarok lihat handphone aneh enggak ya, contoh, nggak apa-apa kalau itu. Sama kayak transaksi dong. Iya. Ini kalau derajat hukumnya ini sah nggak sah? Ada nggak contohnya? Kalau derajatnya sah, misalnya yang tadi tuh ditakdirkan sah, misalnya tuh siapa ya? Yang jual beli, haram, Berarti kita nggak boleh nggak boleh. apapun gitu. Iya boleh, nggak boleh apapun, gitu. Ini ya, ditutup aja dulu deh ya, biar santai tanya jawabnya. Kita tutup kajiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.